Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Zahra dari kelas 11 6, nomor absen 19. Di sini saya akan melakukan remedial geografi yang berjudul Potensi SDA di Indonesia dan Keanekaragaman Hayati. Potensi strategis Indonesia. Gambaran umum kondisi Indonesia dapat dilihat berdasarkan letak astronomis, letak geografis, dan letak geologisnya. Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Secara astronomis, negara Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Pengertian letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu tempat, wilayah, atau negara berdasarkan kedudukan garis lintang dan bujurnya. Garis merupakan garis khayal yang membagi bumi menjadi dua. Lintang bagian sama besar terdiri atas garis sebelah utara atau lintang utara dan sebelah selatan atau lintang selatan. Yang kedua, letak geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengertian letak geografis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan keadaan alam yang membatasinya. Letak geografis disebut pula letak relatif, yaitu suatu wilayah yang posisinya ditentukan oleh fenomena geografis yang membatasinya. Contohnya gunung, sungai, lautan, benua, dan samudra. Yang ketiga, letak geologis Indonesia. Letak geografis yaitu, tahukah Anda mengapa sering terjadi gempa bumi di Indonesia? Mengapa Indonesia memiliki rangkaian gunung berapi? Sehingga disebut hal ini tidak lama karena geologis Indonesia. Pengertian letak geologis. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan dalam bumi serta fenomena geologi yang di wilayah tersebut. Letak geologis juga dapat ditentukan menurut lokasi wilayah terhadap lempeng tektonik. Potensi sumber daya alam Indonesia dan pengaruh terhadap kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda tentu sering mendengar istilah sumber daya alam. Terdapat banyak sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar, tidak berasal dari alam saja, tetapi berasal dari sumber energi. Yang pertama, pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Secara geografis, setiap wilayah memiliki sejenis sumber daya alam yang berbeda. Meskipun berada dalam suatu negara yang sama, sebagai sumber daya alam tersebut jumlahnya banyak yang melimpah. Pengertian sumber energi sumber daya alam. Sumber daya merupakan suatu moda berupa material maupun non-material yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam konsep sumber daya alam. Yang kedua, potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam merupakan kemampuan sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Potensi dan sebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Hutan memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Yang ketiga, upaya pengolahan sumber daya
alam berkelanjutan. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkup hidup. Yang keempat, permasalahan pengelolaan sumber daya alam. Permasalahan pengolahan sumber daya alam penting untuk diketahui agar dapat dipercaya upaya penyelesaiannya. Beberapa permasalahan dapat mengolah sumber daya alam yaitu demografis, penggunaan air, peran serta masyarakat dan pemerintah. Materi yang kedua yaitu keanekaragaman hayati, flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam. Salah satunya adalah keragaman flora dan fauna yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga negara Indonesia. Yang pertama, faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi adalah faktor klimatik, iklim, edafik, tanah, topografik, dan biotik makhluk hidup. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dan permasalahannya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan tropis, terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Indonesia terdiri atas sekitar 17.500 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 9.181 km. Wilayah Indonesia memiliki luas sekitar 9 juta km persegi, 2 juta km daratan dan 7 juta km lautan. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia meskipun luas ini hanya sekitar 1,3% dari luas bumi, namun karena tanahnya subur dan curah hujan cukup tinggi, tingkat keragaman flora dan faunanya pun tinggi. B. Permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Keberadaan flora dan fauna di Indonesia tidak lepas dari berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan terkait flora fauna di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, suhu. Kondisi suhu udara berpengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna. Sebagai spesies memiliki persyaratan suhu lingkungan hidup yang sesuai atau optimal serta tingkat toleransi terhadap suhu yang berbeda-beda antara suhu spesies dengan spesies lainnya. Yang kedua, sinar matahari. Bagi fauna tinggi rendahnya sintesis cahaya matahari dapat memengaruhi bentuk fisik dan cara beraktivitas. Adapun bagi flora, sinar matahari merupakan sumber energi untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan banyaknya uap air terkandung dalam massa udara. Tingkat kelembapan udara secara langsung berpengaruh terhadap pola persebaran tumbuhan di muka bumi. Yang keempat, angin. Angin berfungsi memindahkan uap air atau awan dari suatu tempat ke tempat lain. Angin juga mendistribusikan uap air di atmosfer ke berbagai wilayah. Yang kelima, curah hujan. Air merupakan kebutuhan vital bagi seluruh makhluk hidup. Hewan dan manusia cenderung mendekati sumber air untuk tempat tinggal dan sumber kehidupannya. A. Klimatik, iklim. Kondisi iklim merupakan faktor dominan yang memengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Misalnya, wilayah dengan iklim tertutup salju abadi sangat menyulit makhluk hidup untuk mendiamkan wilayah tersebut. B.
dafik tanah. Faktor dafik berkaitan dengan kondisi tanah sebagai tempat tumbuhan dan berkembangnya tanaman. Topografi adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah permukaan bumi. Adalah tempatku bumi terdapat gejala gradien termometrik di suhu udara. D. Biotik atau makhluk hidup. Faktor biotik ada faktor makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Persebaran flora dan fauna Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadi pertemuan dua wilayah geografis utama, yaitu Oriental dan Australia. Hal ini menimbulkan keragaman flora dan fauna. Persebaran flora fauna di dunia. Bioma adalah pengelompokan ekologi terbesar pada setiap wilayah di permukaan bumi yang berdasarkan ciri formasi tumbuhan. Sekian dari remedial saya, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.